Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Randy dari kelas Susasi. Saya ingin menjelaskan bungkai yang dijelaskan oleh guru saya tadi pagi. Sini saya akan menjelaskan bungkai yang Kabe ga dekimasu sama Jisoke koto ga dekimasu. Ini artinya sama-sama bisa ya minasan. Di sini saya akan dikasih contoh di sini adalah pingpong ga dekimasu. Berarti artinya bisa pingpong. Selain di sini saya juga punya contoh sendiri. Sini saya contohnya adalah saka ga dekimasu, bisa sepak bola. Nah, selanjutnya untuk jisoke koto ga dekimasu artinya bisa kata kerja. Sebelum ke koto ga dekimasu, ini kata kerjanya kita dijadiin bentuk kamus dulu ya, misalnya jisoke. Ya misalnya kayak ikimasa di ikut, tabemasa di taberu. Ya minasan, di sini ada contohnya kanji o yomu koto ga dekimasu. Sini bisa membaca kanji. Di sini yomu koto ini udah jadi kata benda minasan. Yomu koto ga dekimasu. Oke, di sini saya juga punya contoh nyonggo o hanasu koto ga dekimasu. Artinya adalah bisa bicara bahasa Jepang. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang ini jisoke koto desu, jisoke koto ga suki desu, sama membendakan kata kerja yang artinya kata kerja ru, koto atau no. Yang pertama saya akan menjelaskan hobi ya minasan. Hobi juga sama minasan. Ini sebelum ke koto desu, kita kata kerjanya di jisoke dulu ya minasan. Rumus jisoke pada ingat kan minasan? Nah, oke, selanjutnya saya akan langsung ke contohnya di sini. Watashi no sumi wa suryo o suru koto desu. Hobi saya adalah memancing. Mancing. Sini juga saya ada contoh jisoke koto ga suki desu. Sini contohnya adalah suri o suru koto ga suki desu. Ini kalau kita pakai no juga bisa minasan. Suri o suru no ga suki desu. Sama aja nih minasan. Koto sama no. Karena suru koto sama suru no ini adalah kata benda minasan. Oke, selanjutnya saya akan membahas yang kata tanya ka keterangan sama kadoka keterangan. Sebelum kita bahas ini, saya akan menjelaskan ini dulu ya minasan. Ini note-nya, tolong dicatat minasan. Ini adalah penyambung konteks. Ini kadoka, ini ga. Nah, di sini ada yang nomor 1, 2 ini, misalnya ini 1 ini, sebelum ga ini kita bisa pakai yang futsu, ru, ta, naitai, o, no, i atau na, to, ya, tari, si, toka atau ni ole, ga ole misalnya. Sini ada contohnya misalnya. Ini kanya ini kelas, d-nya ini denki listrik. Contohnya adalah kurasuni denki ga sukimasu. Berarti kita artinya dari sini dulu misalnya seperti yang contoh tuh. Di ga kan ada nomor 1 berarti ini. Berarti denki ga sukimasu dulu dari sini. Listriknya menyala di kelas. Jadi artinya ke sini dulu, terus gini, terus balik lagi ke sini misalnya. Nah, sini juga sama kan, ini saya pernah bahas ini misalnya. Nah, di sini kita kasih tempat ya misalnya. Tempatnya itu di paling akhir, di sini ada tatarannya di akhir. Jadi di sini contohnya Dani-san ga notte iru densha ga okuremashita. Sini tempatnya apa misalnya, contohnya di apa gitu, di eki lah, di eki ya. Kita di eki karena kita lagi bahas densa. Contohnya adalah eki ni Dani-san ga notte iru densha ga okuremashita. Dari sini dulu misalnya ga. Ingat tuh di sini 1, 2, 3 tadi. Densa, kereta yang sedang dinaiki saudara Daninya telah terlambat di stasiun. Kan di sini misalnya. Pertama ini dulu semua artinya, terus ke sini, terus gini ke akhir misalnya. Oke deh sekarang misalnya. Oke, selanjutnya langsung aja ke yang ini ya misalnya. Untuk kata tanya ka keterangan, untuk ka ini harus diwajibkan dengan kata tanya atau gimongshi minasan. Rumusnya adalah
Di sini Futsuke ka. Kalau Fusuke minasan pakai yang kalau ta, ru, nai, tai untuk kata untuk kata sifat i nya ikut, na hilang, na silang, kb tinggal tempel. Oke, di sini contohnya adalah di sini gaga nanjini Haji Maruka wakil masen. Dari sini dulu misalnya yang enggak. Filmnya akan dimulai pada jam berapa? Tidak mengerti. Karena ini harus ada kata gimongsinya. Di sini yang saya garis bawahi ini misalnya nanji ini kata tanya misalnya atau gimongsi. Sini pakai ka wakil masen. Selain di sini saya juga punya contoh sendiri. Contohnya adalah shigoto ka nanji ni owaruka kacho ni kite kudasai. Kerjanya akan selesai pada jam berapa? Tolong tanyakan kepada kepala seksi. Nah, selanjutnya saya akan bahas yang satunya, yang kadoka ya minasang. Sini kadoka sama rumusnya kayak yang tadi, fusuke kata sifat i-nya ikut, nah hilang, kb tinggal tempel aja. Nah, untuk yang kadoka ini tidak membutuhkan gimongsi ya minasang. Soalnya yang kadoka sendiri juga udah ada gimongsinya sendiri minasang. Jadi nggak bisa pakai gimongsi lagi ya minasang. Sini contohnya adalah sensei wa kyoshitsu ni iru kadoka shiremasen. Guru ada atau tidaknya, dari sini dulu misalnya iru. Guru ada atau tidaknya di ruang kelas, tidak tahu. Itu ya minasang. Selain itu saya juga punya contoh sendiri lagi. Sini contohnya adalah asta gakkoe iku kadoka shirimasen. Berarti besok akan pergi atau tidaknya ke sekolah, tidak tahu. Oke, selanjutnya saya akan membahas bentuk ajakan atau niat yang ikoke ayo. Ikoke ini sopannya adalah ikimasho ya minasang. Ini kalau ikoke kasar. Oke. Di sini perubahannya adalah vokal i diganti o terus ditambah u. Misalnya kaki masnya hilang, ini kan ki-nya jadi o, ki-nya jadi ko terus tambah u, jadinya kako. Ai mas jadi ao. Nah, untuk grup 2 ini paling gampang. Saya udah sering banget kalau grup 2 itu paling gampang minasang. Ini masnya tinggal coret, tinggal ditambahkan dengan yo. Tabe mas coret jadi tabeyo. Ne mas coret jadi neyo. Nah, untuk grup 3 ini si masnya jadi shio, ki masnya jadi koyo. Oke, kita langsung ke yang ini, yang toomote mas atau toomou ya minasang. Sini sebelum ke ikoke toomote mas sama toomou. Nah, normalnya adalah kalau nggak ada ikoke-nya ini di sini normal. Kalau toomoi masnya aja itu artinya berpikir atau saya pikir, saya kira atau menurut saya. Nah, kalau ininya sebelum toomoi masnya ada ikoke, itu artinya ganti ya minasan, jadinya bermaksud. Oke desu ka? Di sini iko to omoimasu artinya bermaksud. Oke. Sini saya akan menjelaskan yang ini ikoke, rumusnya ikoke tomote imasu atau toomou atau tomote. Di sini ada contohnya koen iko tomote imasu, bermaksud pergi ke taman. Nah, sini saya ada contohnya minasang. Onigiri o tabeyou to omoimasu, artinya adalah bermaksud makan onigiri. Nah, dan itu di sini juga ada tai to omote imas atau to omoimu. Kita kan sudah tahu ya minasang, kalau tai itu artinya ingin kan. Berarti kita artinya di sini bermaksud ingin. Ya, bermaksud ingin. Sini contohnya adalah ryoko shitai to omote imas, bermaksud ingin berwisata. Nah, selanjutnya saya akan membahas yang ini, yang bawahnya minasang, yang jisoke nai sumori desu. Nah, untuk yang konteksnya positif kita pakai jisoke minasang, pakai bentuk kamus.
Nah, untuk yang konteksnya negatif pakai nai. Oke. Sini saya langsung kasih contohnya aja minasang. Supaya iku sumori desu bermaksud pergi ke supermarket. Jisho kan udah pada tahu kan minasang perubahannya Jisho sama naike. Pasti minasang udah tahu lah ya. Terus sini ada juga yang berencana yote. Ini yote juga sama ya minasang. Artinya rumusnya jishokai yang konteksnya positif, kalau nai yang konteksnya negatif berencana. Sebenarnya sumori sama yote ini hampir-hampir mirip ya minasang. Tujuannya sama bermaksud sama berencana. Itu ya hampir-hampir mirip ya minasang ya. Oke, kita langsung ke contohnya aja. Biru o no mana yote desu, berencana tidak minum bir. Nah, selain dua ini, di sini aja juga ada yang kata benda minasang adalah kabe no yotei desu. Tinggal kata benda tinggal tambah no yotei. Saya kasih contoh dulu yang di sini ya. Benkyou no yotei berarti berencana belajar. Nah, sini adalah contoh sayanya. Sokuji no yotei desu, berencana makan. Oke, selanjutnya saya akan membahas yang to imas, to ite, ete, date, tomo, to imas ya minasang. Sini adalah isi sama dengan adalah terjemahan akhir, to pengulangan atau kutipan, keterangan atau kata kerja. Di sini ada kita yang bahas ini dulu ya minasang. Yang sini adalah kutipan ya. Sini adalah asli to pengulangan. Di sini misalkan saya mendengar dari saudara Arjuna, si Arjuna ngomong kayaknya besok saya tidak berangkat ke sekolah, berarti asta. Ini yang Arjuna ngomong ya minasang. Asta gakoe ikimasen. Nah, terus saya ngomongin lagi omongannya si Arjun, berarti saya ngomongnya adalah Arjun sangwa buka kurung, sini buka kurung, asta gakoe ikimasen tutup kurung to imasta. Nah, kalau langsung nggak pakai ini, nggak pakai asli, kita harus ke syarat minasang. Pakai bentuk syarat. Kita ingat lagi syaratnya apa? Yang futsuke itu ya minasang. Kalau kata kerja ya ru, yang futsuke ru, tai, nai. Terus ta, kata sifat ikut, kata sifat na sama kabe jadinya ada. Contohnya kayak Arjun sangwa astaga kowe ikanai to imasta. Oke minasang. Nah, sini kita langsung aja ke contoh dua ini ya minasang. Sini saya punya contoh adalah Randy sangwa kotoshi nihon ikuto imasta. Saudara Randy telah berkata akan pergi ke Jepang tahun ini. Ini yang minasang, yang contoh ini yang pakai syarat. Nah, kita akan ke contoh yang ini yang pakai kutipan begini. Sini adalah Randy sangwa buka kurung kotoshi nihon ikimasu to imasta. Sama aja artinya minasang. Saudara Randy telah berkata akan pergi ke Jepang tahun ini. Nah, di sini juga ada minasang, adanya yang to kata kerja. Ini artinya bisa me, artinya bisa di. Bisa kayak yomimas, jadinya yomimas kan menulis ya, bisa normal menulis atau ditulis. Maaf minasang. Yomimas membaca minasang. Bisa artinya membaca, dibaca. Kakimas membaca normalnya atau dibaca. Ini bukan di yang oleh-oleh gitu ya minasang, bukan ya, salah itu. Atau kikimas mendengar atau didengar. Nah, kayak sini saya punya contoh ya minasang. Nih, kondo kanji wa migi dato yomimasu. Sini kanji ini dibaca kanan. Oke minasang. Nah, selanjutnya saya akan bahas ini yang to imas. Ini to imas ada banyak arti minasang. Bisa yang pertama mengatakan atau dikatakan, yang kedua menyebutkan atau disebutkan, yang ketiga menamakan atau dinamakan. Terus yang keempat katanya atau berkata. Nah, di sini ada ini kan to imas. To imas kalau dibentuk t, to ite. Nah, untuk ini untuk disingkatin ini pakai t ya minasang. Tapi ini t awas ya minasang, ini kasar loh. Nggak boleh dipakai kesacok, sensei nggak boleh. Ini untuk yang seumuran sama yang ke bawah.
Makanya di sini ada note-nya turun ke bawah ya minasang. Oke desu ka minasang. Oke. Di sini saya juga punya contoh yang ini ya minasang. Yang T. Ini dari kata toimas terus dibentukin T, toite, terus nah yang toite nya jadi ete, jadi satu minasang. Sini contohnya adalah Reni sang wa kotoshi nihon ikut te. Artinya sama sih minasang. Saudara Randy berkata akan pergi ke Jepang tahun ini. Oke minasang. Nah di sini dijelasin lagi ya sama sensei saya. Di sini des kalau bentuk lampaunya kan da ya minasang. Nah terus di sini desta kasar, ini bentuk kasar. Artinya data. Nah di sini ada bungke yang nama date. Artinya kan katanya atau katanya berkata. Di sini date, habis itu keterangan. Nah sini saya punya contoh. Date asta nihongo no shiken desu. Nane benkyou shite nai? Sini kan katanya ujian bahasa Jepang besok. Kenapa tidak belajar? Situ ya minasang. Kayak misalnya kan date ame desu, kan katanya hujan gitu. Begitu minasang. Nah, sini juga saya ada contoh lagi. Ini yang to kangayamasu minasang. Asta ramen o taberu to kangayamasu. Berpikir akan makan ramen besok. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu lagi ini ya. Ini note ya minasang, tolong. Sini ini Shige, ini namanya Yahya, ini Andri ya minasang. Yahya sang to, Andri sang to, dochira ga, ini yang B ini baka, yang C ini jojo ya minasang. Kita yang jojo aja ya. Yahya sang to, Andri sang to, dochira ga jojo desu ka? Nah, di sini ini to di sini kan dan ya minasang. Kan kita kalau dartiin kan ini to kita di sini kan tidak tahu ya minasang. Nah, di sini ini adalah to yang pengulangan ya minasang. Ingat, ini to pengulangan. Nah, di sini juga ada ga. Kan sebelum ga kan pasti ini kan simbol pertama. Ini simbol pertama terjemahannya minasang. Kita artinya dari sini. Kalau artinya adalah yang mana, yang pandai, saudara Yaya dan saudara Andri. Kan di sini, makanya di sini ada garis. Ini awal terjemahan ya minasang. Nah, di sini kan subjek atau pelaku ga nani titik. Artinya yang. Berarti sini kan minasang, yang pandai. Berarti di sini kan dochira kan artinya yang ya minasang, yang mana kan? Berarti dari sini artinya yang mana, yang pandai, saudara Andri dan saudara Yahya. Oke minasang. Karena di sini dochira kan gimongshi minasang. Di sini juga kan gimongshi. Jadi yang di sini ini nggak usah diartiin apa kan minasang. Nggak nyambung nanti. Soalnya di sini ada gimongshi. Oke, satu lagi ya minasang. Sebelumnya saya akan menjelaskan yang ini. Yang bilangan satuan ini K S T H. Ini bisa kayak teng teng, S teng teng, H teng teng, H teng teng, atau ini maru ya minasang. Tolong hati-hati untuk yang bilangan itu biasanya yang banyak perubahan itu nomor 1, nomor 3, nomor 6, nomor 8. Misalnya kayak Hyaku yang ratusan kan bisa nih Hyaku, untuk ini Sambyaku, Ropyaku, Hapyaku. Nah, untuk nomor 7 atau 9 ini bilangannya keduanya minasang. Kan 7 kan ada nana sama shichi, kita ambil shichinya. Kalau 9 kan ada Q sama Q, kita ambil Q-nya. Sama juga nomor 10 ini minasang. 10 kan kalau normal kan ya ju ya minasang. Untuk kalau di bilangan begini disatuin kayak U-nya ini hilang jadi dikasih kecil kayak misal kayak satu buah kecil kayak juko minasang. Kayak 10 menit cupung gitu ya minasang. Nah, setelah itu di sini ada tanggal kan ichi ya minasang. Nah, lamanya hari kan kang. Nah, sebenarnya tanggal sama lamanya hari itu mirip ya minasang. Untuk yang tanggal 1 sama 1 hari itu beda minasang. Di sini kalau untuk tanggal suitachi, untuk kalau lamanya hari ichinichi. Nah, K
karena ini lamanya hari dikasih kang ya minasang, ichi nichi kang. Keduanya kan sama minasang, futsuka ini futsuka kang. Nah 2 sama 10 ini 2 sama 10 ini sama ya minasang. Nah bedanya yang berbeda itu adalah dari 11 sampai 31. Nah untuk tanggal 14, 20 sama 24 ini beda pakainya. Nah kalau 11 pakai normal, bilang normal kayak ju ichi nichi. 12 ju ni nichi. Nah untuk 14, 20, 24 di sini 14 10-nya kan ju ya. Ini 4-nya yoka, jadi kita mainin ini macam 4-nya ke sini yang ini yang 4 ini yoka berarti ju yoka. Nah untuk 20 ini khusus ya minasang. Kalau 20 ini hatsuka. 24 juga sama minasang. 4-nya tadi kan yoka berarti ini ju yoka. Ini 4-nya mainin. Nah selain ini semuanya sama minasang. Nah untuk yang 17 sama 19 yang pakai ini rumus ini. Yang keduanya pakainya ju shichi nichi. Kalau 9 berarti ju kunichi desu. Nah sini waktu ya minasang. Di sini ada waktu. Waktu ada 2, ada 1 sama 2. Yang pertama yang punya batas atau ujung angka atau punya nama atau detik, menit, jam, tanggal, hari, bulan, tahun. Di sini adalah ni keterangan atau kata kerja yang artinya pada. Oke minasang. Di sini ada contohnya nih minasang. Samai kite o kaimasu kau. Ini yang samanya fleksibel, bisa kite dulu, kite o dulu, baru sama ya boleh. Yang penting sebelum kata kerja ya, jangan sampai sesudah kata kerja itu nggak boleh ya minasang. Bisa. Untuk yang tidak punya batas ini minasang, tidak punya batas. Sini adalah lamanya waktu itu kang. Hanya wajib ada lamanya jam. Selain dia itu sunnah. Nah sebenarnya saya jelasin ini kan minasang ichi nichi kang. Sebenarnya kalau ini ichi-ichinya aja juga artian 1 harian minasang. Nggak pakai kang nggak apa-apa karena hukumnya sunnah. Karena yang wajib itu yang lamanya jam minasang. Karena ichi kang. Kalau kangnya nggak dikasih, misalnya ichi itu namanya jam 1. Kalau ichi kang 1 jam. Oke minasang. Nah yang ke ini yang B keterangan waktu, ada pagi, siang, malam, sore dan lain-lain. Ya udah gitu aja minasang penjelasan hari ini. Maaf kalau kurang jelas, kalau kurang pelan atau kecepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.